Siang, Mas Panas, saya cari. Gunanya apa, Bu? Untuk mengeluarkan toksin lewat pori-pori. Ya, ingat. Itu dia keluar. Rutin, supaya toksinnya itu keluar. Saya gelontor sama ramu-ramuan tradisional. Terus anak-anak kok dikasih apa sekarang katanya? Kasih pil, tambah. Ya, oh dikasih piling aja. Terus racun yang masuk di sel-sel tadi adalah jutaan sel ya. Ya ramu-ramuan, insya Allah ramuan yang sudah kami aman Jawa itu. Zaman kalau beli jamu apa ini di Solo yang pedan atau beredar, ya seperti itu cuma kayaknya ada yang namanya satu yang sudah di WA. Seperti kalau sampan nanti ada yang sudah kasih belum? Ya, ada ya, umroh ya. Sampan kalau umroh minum air zam-zam, ya di masjid Madinah maupun di Mekah kan ada air zam-zam itu. Nanti ada doanya. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna iman sahihan wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bagaimana orang menyampaikan doa tapi nggak pernah melakukan? Ya, itu kalau nggak tinggi, maksud pernah melihat presiden juga, tapi belum pernah salaman sama presiden. Gimana? Ya, orang yang apa ini menyampaikan doa ini paling tidak sudah pernah melakoni, ya seperti jenang gini. Kalau sudah masuk apa ini, kita sampaikan karena jenang itu wakil. Jadi kamu kan juga ya, ya. Jadi sini itu kira agama itu artinya tidak boleh tidak. Oh iya, tandanya bukan itu berarti aku ini kayak ini. Ya, tanda-tandanya bagaimana anak-anak coba satu wakal. Makanya kalau ada anak-anak padahal malam-malam hati-hati. Mulai belajar ya, mulai belajar beli. Hati-hati ya. Kalau punya keluarga malam diajak sepeda, jangan boleh, jangan perbolehkan. Terus nomor 2, suka gorong. Ya, suka gorong tanda-tanda. Nakal pasti. Suka gorong apa kasih uang sekolah nggak nyampe. Ya. Jadi tanda-tandanya itu banyak sekali. Paling itu kan diantaranya itu. Ya mungkin yang lain belajar kayaknya ya. Mudah-mudahan panjenengan ini masuk di ranah provinsi dan sebagainya. Bagaimana provinsi? Saya ingin sebelum bertanya saya tanya dulu ya. 2 orang aja. 2 orang yang bisa cepat apa? 2 orang siapa? Yang bisa saya suruh sampaikan yang nanti bicara. Apa tujuannya sampan itu ikut budak? Tujuan sampan apa? Tolong sampaikan 2 orang aja. Tujuannya ya 1. Ya. Jadi sampan sampaikan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Ya, tujuan sampan masuk narkoba ini seperti ini. Coba tolong. Kita semua terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi alasan saya bergabung dalam Duta Anti Narkoba Sidoarjo itu untuk alasan pribadi saya itu dikarenakan desa saya itu merupakan zona merah narkoba Bapak. Dan di situ banyak tetangga saya yang merupakan pecandu narkoba. Jadi muncul alasan di dalam hati saya untuk menjadi duta anti narkoba. Saya ingin berdampak untuk lingkungan saya, dan saya juga ingin belajar mengenai apa sih itu narkoba, begitu Bapak. Dan let me introduce myself. My name is Rifki Andian Anggata. I'm from Bolongmedo. And what is motivated me for be an ambassador of Duta Anti Narkoba is I want to learn about narcotics. That's it. So thank you so much.
yang telah diberikan, Pak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ardelia Nafira. Bapak bisa memanggil saya Ardelia. Di sini saya dari Kecamatan Sidoarjo, nomor urut 10. Untuk alasan saya atau hal yang memotivasi saya, yang memungkinkan saya untuk bergabung menjadi bagian dari Duta Anti Narkoba ini, yang pertama yaitu seperti yang dibilang dengan teman-teman saya juga ingin memberikan dampak kepada masyarakat dan juga ingin menjadi bagian dari anak-anak muda yang dapat memotivasi teman-teman sebaya atau juga masyarakat yang lain begitu, Pak. Dan juga saya juga ingin mensosialisasikan kepada masyarakat terkait bahaya narkoba agar peredaran narkoba di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sidoarjo ini bisa berkurang seperti itu, Pak. So, first of all, let me explain in English. So, let me introduce myself first. My name is Ardelia Nafira Imelda. You can call me Imelda or Ardelia. I'm from Kecamatan Sidoarjo, and right now I'm in number 10. So, what kind that motivate me to join some anti-drugs ambassador is first, I want to be the person that can motivate other people to say no to drugs, and then I want to be the person that can motivate my young people or my friends that I can be the better person in this generation. So yeah, that's all I can say here. And I'm sorry for any mistakes we have done. Please share here. Thank you very much. Atas kesempatan yang telah diberikan, perkenalkan, nama saya Aziza Naila dengan nomor urut 16. Saya dari Kecamatan Waru. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa alasan saya atau motivasi saya ingin memasuki atau ingin bergabung ke Duta Anti Narkoba Sidoarjo. Saya sendiri saat ini saya sedang berada di kelas SMA dan saya juga ingin meraih prestasi sebanyak mungkin, dan mungkin ini juga bisa menjadi salah satu alasan atau mungkin salah satu pencapaian saya untuk bisa menjadi pembuktian bahwa saya juga bisa menjadi siswa yang baik, dan saya juga ingin menyebarluaskan mengenai pengetahuan kenarkobaan, karena saya rasa pengetahuan kenarkobaan ini masih dianggap remeh oleh beberapa orang. Dan izinkan saya untuk menjelaskan dalam bahasa Inggris. Firstly, let me introduce myself. My name is Aziza Naila, with candidate number 16. I'm from Kecamatan Waru. So it's not really different from before. It's because I want to show people that I can be a better person, a better student, and I want to show all the people around me that I can representative student of Duta Anti Narkoba Sidoarjo, and I want to explain all the dangerous things about narcotics to all the people around me. That's enough for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami ya seperti ini, yang artinya yang lain kan juga tinggal mengikuti. Tapi karena jenengan ini duta yang datangnya dari Sidoarjo, kami apresiasi kepada panjenengan semua. Kami mendukung dan kami berdoa. Ya apa caranya? Paling dari itu dan harapan jenengan semua itu mengikuti itu bisa tingkat nasional. Makanya mengapa saya itu panjenengan itu harus pandai bahasa Inggris. Bila perlu belajar bahasa yang lain, ini bahasa Mandarin, dengan bahasa bisnis, bahasa Mandarin itu. Sehingga kami bersama tim BMN memberikan motivasi kepada orang itu biar pas, bisa menyampaikan. Dan nanti jenengan bisa menyampaikan tidak hanya bahasa Indonesia saja, bahasa kita. Karena kita ini panjenengan ini kan bersinggungan dengan negara lain. Mungkin jenengan tidak bisa melalui duta, mungkin melalui jalur apa, kan gitu. Jalur apa kan ada di ada gitu.
ini ya. Nah, kalau di sini tradisional, saya mengikuti modern pelan-pelan. Dan murid saya lama masih segini. Mungkin ada yang bertanya? Ya. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan. Tentu pada hari ini teman-teman semua kita telah mempelajari bagaimana proses rehabilitasi yang telah dilakukan tentunya pada Yayasan Rehabilitasi Al-Khalidi. Nah, sebelumnya, kami para duta juga ingin mengetahui bagaimana dengan kondisi para beberapa tokoh masyarakat dan juga tokoh agama yang kalau saya lihat dari lingkungan kita di sini tentu ada banyak sekali beberapa slogan yang mengarah pada Islami, dan apakah beberapa stigma yang tadi telah saya sampaikan juga melatar belakangi akan halnya penanganan dari para korban yang merasa bahwa ternyata penanganan dari rehabilitasi itu lebih berdampak dari para tokoh agama daripada dengan para aparat hukum, seperti itu Bapak. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Araria Dira Putri Arnolda, merupakan salah satu siswi kelas 10 dari SMA Negeri 1 Sidoarjo. Dan tahun ini saya sedang berada di daerah rumah Gedangan, di daerah Gedangan seperti itu Bapak. Terima kasih. Memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Randuratama dengan nomor urut 09. Saya berasal dari Kecamatan Gedangan dan saat ini saya bersekolah di Man Sidoarjo. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Gus Holik yang telah memberikan materi tentang rehabilitasi sosial yang sangat berguna untuk kami. Saya ingin bertanya terkait bagaimana tanggapan atau jawaban bertanggung jawab yang diberikan oleh Gus ketika terdapat seseorang yang menanyakan mengapa Tuhan tetap menciptakan sesuatu yang haram seperti narkoba meski hal tersebut tidak memberikan sesuatu yang positif kepada manusia. Lalu bagaimana Gus Holik meyakinkan kepada seseorang yang detoksifikasinya belum 100% berhasil pada tubuhnya agar tetap melaksanakan ibadahnya tanpa ragu bahwa Tuhan akan meninggalkannya. Sekian dari saya, terima kasih. Lamanya dengan intinya kan gitu, aparatur pemerintahnya. Alhamdulillah kami berkomunikasi dan sering saya sampaikan kepada terutama tokoh agama, ya, terus tokoh masyarakat. Terus kalau dari pihak polisi sudah paham ya, kalau masalah tempat rehab ini. Tempat ini kan tempat pemulihan. Insya Allah kita harus bersinergi betul dan dengan sampaikan. Sampai masyarakat sini yang namanya ada mutalimin, ya perkumpulan istiqomah mutalimin. Monggo kita ini undang Gus Holik supaya kita ini tahu anaknya awak dewe tonggol-tonggol ini narkoba biar dijelaskan sama Gus Holik. Sampai kedekatan kami kepada masyarakat maupun kepada itu kami selalu. Nah, itu bagaimana anak yang apa ini kena narkoba yang dari sini rehab di sini itu 3 bulan. 3 bulan semua rehab, ada yang rehab jalan, ada inap. Yang rehab jalan itu yang inapnya mungkin bisa 3 hari, 5 hari ya, inap di sini setelah pulang. Karena apa? Mungkin bekerja lagi, mungkin apa ya, punya banyak tanggung jawab, sehingga kami punya metode rawat inapnya 3 hari atau 5 hari. Setelah itu 1 minggu sekali sampai 8 kali pertemuan itu rehab. Kalau rehab inap bagaimana? Rehab inap kan catatannya di sini kan 3 bulan. Saya kadang-kadang saya lakukan 1 bulan, ada 3 minggu. Saya jual setelah itu. Lah kalau 3 bulan di sini ngapain dong? Narkobanya mungkin. Tapi anak ini tambah stres 3 bulan. Ya. Ya kalau buktinya di lapas itu ada 4 tahun 5 tahun. Dari kata sampai ada tempat kerja itu punya beban moral, mental dan sebagainya. Nah, kami itu menjaga pada masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu kena narkoba kalau sudah masuk di rehab. Sudah susah ditambah susah. Makanya kalau habis ini kalau sama tak surgakan surat kok pintu, nah, jangan. Jadi wajah nyaman. Tapi ayo saling menjaga, dikasih kepercayaan sama Tuhan sama juga. Biar kita sama mulai lah.
Buat terus, susu makin banyak. Biasa guyon-guyonan lah, belajar guyon. Aku nggak mau sama di lama-lama. Belanda aku biasa sama guyonan saya seperti itu. Padahal saya itu kepingin anak ini jangan sampai di sini tuh apa ya, tinggal beruntung, tahu beruntung. Ngomong atas banyak beruntung. Padahal dia itu kepingin pulang ke anaknya kan gitu. Karena sampai itu apa inap itu tak suruh di sini nggak bisa 2 hari 3 hari pulang. Jadi saya itu berupaya pacaran anak ini sudah. Ya, karena apa? Kalau bisa orang itu khairunas antarudin, sebaik-baik manusia itu bermanfaat untuk orang lain. Pertanyaan dari panjenengan. Orang itu kan banyak angkutan macam-macam. Mengapa Tuhan itu menciptakan seperti itu kan gitu? Memang itu juga ada aturan di dalam Al-Quran dan kitab. Kalau kita itu seorang Muslim, itu kan berdasarkan tauhid, keyakinan. Itu bagus. Saya dengan adanya pertanyaan, apalagi dengan anak-anak mahasiswa, senang saya. Biar anak-anak ini menyampaikan, Tuhan itu menciptakan manusia. Ya, ada diciptakan setan dan jin kan gitu. Setan gunanya apa? Ya. Kalau saya jelaskan ya dengan tidak paham lah. Setan seperti manusia. Kalau dulu ini, kalau ajaran di pondok saya, dulu setan itu jadi dosennya kita. Karena mulanya seperti itu dikeluarkan proses kan gitu ya. Itu kan ada kan pelajarannya. Itu yang tidak ada saya sampaikan. Mengapa Tuhan itu menciptakan ini adalah baik, tak contohkan gampang kan gitu. Tidak usah terlalu dulu, tidak aja. Sama tahu masjid. Ya. Masjid itu dibikin untuk tempat apa? Mengapa aku dikasih jendela WC? Ya kan? Nah, untuk berdiri, ya betul. Mengapa masjid itu dikasih tempat toilet, ada WC-nya, ya kan? Berarti Tuhan itu menciptakan manusia nabi, ono elek. Coba apa ini? Masjid nggak dikasih pesing semua enggak? Kalau orang kepilih pipis itu di mana? Pipis di mana? Nyelempenya gitu. Karena tidak disiapkan toilet, gitu. Nah, itu maksudnya itu orang itu berbuat baik juga dikasih tempat untuk. Jadi orang nggak sama. Kalau semua rodikun aja kalau bisa. Ada yang nggak begini, ada yang nggak gitu. Kan itu tidak untuk menyembah. Ya. Bangsa wilayah Tuhan menciptakan manusia dan itu apa? Perkara dia tidak ibadah ya ini masing-masing. Makanya saya kalau sama ini kira-kira ibadah api tapi hatinya api. Percuma sampai ibadah aku dengan masjid tapi hatinya saya gosok. Lebih baik hidup di alam padang tapi hatinya bagus. Tuh, sholat saya tidak diterima gitu. Yang terima sholat sama ke Allah bukan manusia. Ya, itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Atau volunteer itu setiap malam waktu kita apa manfaatnya tadi disampaikan. Artinya teman-teman di sini kan paham sama untungnya namanya kita itu kan perwakilan benar ya. Ini kalau orang pakai nama wajib diundang kalau diangkat. Mungkin ada yang mau undang.
Polres Al-Faliki dan Duta Anti Narkoba Sidoarjo bersihkan, bersih